Audio Jungle. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insya Allah nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang ada kaitannya dengan Idul Kurban. Rangkaian-rangkaian ibadah apa saja yang kita lakukan baik sebelum yaitu Idul Adha maupun sesudahnya. Maka pada kesempatan pagi hari ini, sebelum saya sampaikan pula nanti penjelasan Al-Quran dan hadisnya, saya pesan pada diri saya dan sekalian, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Sebab ini pandemi COVID-19 ini saja ya semakin hari semakin bertambah terus. Mari utamanya kita maksimalkan ibadah kita, mulai dari sholat kita, bacaan Quran kita, itu adalah usaha lahir dan batin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah pentingnya juga upaya zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk terapi kita, misalnya sholat kita, kemudian bacaan Quran kita, ini juga terapi, Pak. Quran adalah obat, bukan sebagian lagi, semuanya. Obat adalah dalam segala bentuk penyakit, yang mana penyakit itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah juga pasti menurunkan daripada obatnya. Ya di antara apa? Obat daripada semua obat itu ya Al-Quran itu sendiri. Semakin banyak Al-Quran yang kita baca, insya Allah nanti penyakit yang ada termasuk pandemi 19 ini kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk upaya lahir kita, misalnya pun ya makanan kita, termasuk juga pakai masker, mencuci tangan kita dan sebagainya, menjaga jarak, yang kesemuanya itu upaya kita. Nah kalau kemudian kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi qadarullah, Allah menghendaki yang lain, itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrah setelah kita upaya, setelah kita usaha, ikhtiar, kemudian doa. Kalau kemudian Allah menentukan lain, itulah jalan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hari ini adalah hari terakhir bulan Zulqa'dah, insya Allah ya. Dan insya Allah nanti malam itu adalah malam pertama, hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, tanggal 1 insya Allah. Kalau keputusan PP Muhammadiyah itu sudah majelis takjilnya menetapkan hari rayanya tanggal 20 insya Allah hari Selasa. Tapi insya Allah nanti malam Kemenak, karena mungkin itu pemerintah, itu mengadakan isbat. Pak isbat itu namanya menentukan awal daripada mungkin bulan Ramadan atau mungkin Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi kalau PP Muhammadiyah sudah menjelaskan kalau nanti malam insya Allah sudah malam pertama, malam daripada Dzulhijjah. Penentuan hari di dalam Islam itu betul sami Pak, kalau penentuan umum di dalam umum. Jadi bulan Hijriah dengan Masehi itu tidak sama. Kalau Hijriah itu mulainya maghrib, jadi kentong tung azan itu adalah mulai kita sudah masuk hari. Bahkan dikatakan malam Jumat, malam Ahad, malam Sabtu, mulai nanti maghrib. Tapi kalau di bulan Masehi atau tahun Masehi itu mulai jam 00. Nah, jadi kan kalau jam 00 udah pindah hari, kalian Islam enggak. Mulai maghrib, makanya maghrib itu sudah masuk daripada hari apa? Ya, misalnya nanti malam ya malam Ahad dan seterusnya. Bedanya temeriku. Makanya di dalam Islam itu dalam menentukan hari yaitu mulai maghrib itu sudah masuk. Makanya kalau kita melihat di bulan suci Ramadan kan biasanya zakat fitri kapan mulainya? Ya maghrib. Nah, sampai nanti imam sebelum imam itu naik ke mimbar dan seterusnya. Itu diantaranya. Dan nanti malam insya Allah sudah malam 1, maka malam tanggal 1 Dzulhijjah ini ada penjelasan yang saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat, sekaligus ini mengulang kembali Pak, mereview kembali bagaimana ilmu kita nanti senantiasa setiap tahun ini diasah Pak. Ada penjelasan begini, ada penjelasan ini supaya apa? Kita nanti lebih mantap di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadihi qalu walal jihadu fisabilillah qala walal jihadu fisabilillah illa rajulun
yakhruju yukhatiru bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai'in rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal sehari-hari yang lebih utama daripada amal pada hari yang 10 ini. Jadi tidak ada Pak amal-amal yang lebih afdal, lebih utama di hari-hari biasa. Dan hari ini adalah hari yang terbaik. Maksudnya kapan? Mulai tanggal 1 Zulhijjah. Jadi 10 pertama. Kemudian para sahabat bertanya, tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah? Jadi sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah juga jihad fisabilillah lebih afdal dari hari-hari ini? Rasulullah menjawab, tidak, kecuali jihadnya seseorang yang berangkat dengan mempertaruhkan jiwa dan hartanya, lalu dia pulang tanpa membawa apa-apa. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sini jelas disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya amalan-amalan 10 hari pertama mulai tanggal 1 ya, sampai nanti tanggal 9, amalan-amalan itu adalah pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Jadi samalno bagaimana hari ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya jihad fisabilillah itu lebih besar dari amalan ini?" Dijawab, jihad fisabilillah itu bisa menandingi amalan kita hari ini Pak, nanti malam insyaallah. Ya, kalau seseorang itu jihad fisabilillah dengan membawa hartanya, jadi seluruh harta yang ia miliki, pokoknya kabeh diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian nyawanya juga. Jadi jihad fisabilillah, jihad nafsi dan malihi dengan hartanya, Pak. Kemudian apa? Tidak cukup, Pak. Kecuali kalau jiwa dan hartanya itu habis. Dan kemudian ia pulang tidak membawa apa. Artinya apa? Tinggal nama, Pak. Jadi seorang kalau jihad fisabilillah seluruh hartanya diberikan, kemudian hartanya, kemudian nyawanya pula, dan dia pulang tidak membawa apa, tinggal nama saja, itu baru bisa menyamai nilai pahala daripada amal yang kita lakukan pada malam pertama dari sampai nanti tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jadi 10 pertama nanti sampai pada tanggal 10 itu, tanggal 9 itu lebih utama. Nah, sedangkan amalan apa saja yang kita lakukan, Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis Ibnu Umar, dan dia juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ma min ayyamin a'damu indallahi wa la habbu ilayya al-amal fihinna min hadhil ayyamil ashri wa aksiru fihinna min at-tahlil takbir wa tahmid." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada amal yang lebih dicintai olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali hari yang 10 itu, dan beramal padanya, maka perbanyaklah takbir, tahmid dan tahmid padanya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau kita nanti sudah masuk nanti sore Pak, dari malam, jadi mulai tanggal ba'da maghrib, nanti setelah maghrib masuk itu, maka kita sangat-sangat dianjurkan memperbanyak apa? Satu yaitu tahlil. Tahlil apa Pak? La ilaha illallah. Nek tahlilan dawa. Jadi makanya jadi kemudian sudah paham nih, tahlil itu la ilaha illallah. Nek tahlilan dawa maka norno sing diwaca. Nggih, norno yang baca. Tapi kalau tahlil mudah Pak. Inilah Islam. Jadi atau mungkin yang lebih panjang lagi kita membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, boleh. Atau mungkin yang lainnya ada riwayat lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yuhyi wa yumiit. Sama-sama nih, monggo nyemanggaken pilih. Tahlil yang panjang yaitu tadi, yang pendek kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid Pak. Jadi kalau sudah kalimah tauhid sudah pembeda Pak. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa akhir kalamnya, sering saya sampaikan ini ya, di akhir hayatnya, jadi yugharghir, nyawa kita sudah tenggorokan, kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah Pak.
Ini monggo kita pertahankan akidah satu-satunya ini, jangan sampai lepas yang satu ini apa? Kalimah la ilaha illallah. Makanya kita dianjurkan kalau seseorang saudara kita, ibu kita, mbah kita dan sebagainya mau meninggal dunia, kalau sampai kapulih napa nalkin, ditalkin, diajarkan apa? Mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian takbir, ya, Allahu Akbar dan seterusnya itu. Kemudian apa juga tahmid, alhamdulillah. Nek panjenengan lebih lengkap lagi macam apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, atau mungkin amalan yang lainnya yang enggak akan baca Quran, sedekah dan sebagainya. Jadi amalan ini kalau ini secara spesial dikhususkan oleh Rasulullah, tahlil, takbir dan tahmid, tapi mungkin ibadah yang lain cuma enggak akan, Pak. Seluruhnya ibadah, sholat kita dan sebagainya. Perbanyak. Kenapa? Mumpung Pak kita ketemu. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti tanggal 9. Gitu. Ya, kita amalkan bersama-sama, monggo. Apalagi pada saat ini kita pandemi, Pak. Ini lebih kita maksimalkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu di antara di depan saya sampaikan bahwasanya banyak sekali doa-doa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh jadi Pak diobati sembarang-barang niku wau mboten saged, tapi dengan kita banyak berzikir insya Allah kita nanti akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dokter gambaran itu menyatakan begini Pak, dalam menghadapi pandemi awak kudu napa? Seriusan Pak, serius tapi santai, jangan tegang Pak. Kau nek tegang biasanya ya sembarangnya munggah, tensinya munggah ya Pak nggih, kolesterolnya munggah ini apa di swab, nah, positif bagaimana ini. Monggo kita maksimal tenang. Artinya tenang gimana? Dan tetap kita menggunakan apa? Protokol kesehatan yang sudah disampaikan pemerintah, tapi juga kita dengan apa? Zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini santeng Pak. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menenangkan hati. Zikir itu macam-macam, termasuk tadi baca takbir, baca tahlil, baca tahmid, kemudian baca Quran, sholat, termasuk ngaji juga zikir Pak. Jadi kita ngaji baik itu secara langsung kita likok seperti ini, pertemuan langsung ini apa? Offline gitu, atau mungkin juga online. Kita melihat YouTube, banyak misalnya HP ini kumpul nopo nggih, dolanan game terus. Insyaallah sing sepuh mboten Pak. Gitu. Insyaallah yakin sing sepuh niku mboten, sing nom-nom lho wis. Kemarin ada guyonan ngeten Pak. Kalau ya pas misalnya niku. Pesene Pak Karno kan ada, ku titipkan bangsa dan negara kepadamu. Dijawab karo cah nom-nom Pak. Ya Om, sampean gletak niku ngono ae. Aku cek ndelok apa WA gitu, cek ndelok, cek mainan game. Pokoknya enak jawabnya ya. Ku titipkan bangsa dan negara kepadamu. Om deleng ngono sih. Enak aku cek napa dolanan game sian, ku dhisik tak nutuk ning pisan gitu. Ya, itu hanya guyonan lah mudah-mudahan nanti. Buat kembali kepada masalah. Jadi sekali lagi, ini adalah amal-amalan yang ada. Termasuk di dalamnya apa? Puasa, Pak. Jadi kalau kita nanti mulai besok, kalau kita puasa boleh Pak. Puasa Yaumul Bid mendahului silahkan. Puasa Senin Kemis monggo. Jadi puasa Yaumul Bid itu memang yang sangat dianjurkan Rasulullah kan tanggal 13, 14 dan 15. Nah besok hari Tasyrik gimana Pak? Diundur tanggal 14, 15 dan 16. Pun ngengkel. Aku biasanya puasa Yaumul Bid tanggal 13, aku saiki tanggal malah dosa mangke. Hari Tasyrik itu kapan Pak? Tanggal 11, 12 dan 13. Selama itu tidak boleh puasa Pak. Maka di dalam Islam itu yang haram berpuasa kapan? 5 hari Idul Fitri, Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12 dan 13. 5 hari itu. Makanya banyak misalnya puasa Yaumul Bid 3 hari kita undur tanggal berapa? 14, 15 dan 16 itu. Nah, kalau kita awal tadi puasa betul napa-napa Pak. Yang penting 1 bulan itu 3 hari. Ulama menyatakan demikian. Boleh itu dilakukan secara beruntun, berurutan. Boleh dilakukan apa? Mencelo-mencelo. Tanggal kita lakoni. Sebenarnya 1 bulan 3 kali Pak. Ada yang mengatakan demikian. Atau mungkin 2 kali kemudian ditambah 1 monggo. Yang penting selama 1 bulan kita laksanakan 3 hari. Puasa Senin Kemis, mari. Apalagi nanti kita mau berpuasa pada tanggal 9 Arafah. Kapan? Insya Allah hari Senin.
Ya, hari raya kan Selasa Pak, insya Allah ya. Hari Senin. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya puasa pada hari Arafah yang disilakan oleh Imam Muslim hadisnya, ihtasib ala Allahi ayyakufar sanatal madiyah wal atiyah. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia akan menghapus kebaikan pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ini disampaikan oleh Rasulullah yang kemudian ditanya, yaitu sahabat Abu Qatadah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa hari Arafah. Di hadis lain juga ada itu. Jadi kalau kita bisa melaksanakan puasa Arafah dengan maksimal, artinya apa? Imanan, wahtisaban, karena yakin perintah Allah dan sunnah Rasulullah, kemudian apa? Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Dosa kita setahun yang lalu dan dosa kita setahun yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo bijing hari Senin insyaallah kita berpuasa hari Arafah. Nah, pada hari Senin nanti menawi panjenengan niku biasanya puasa Senin Kamis diniati double boten napa-napa. Kenapa? Puasanya kan sama-sama sunnahnya, Pak. Ya, puasa wajib enggak boleh, puasa Ramadan pas Kamis niat puasa Kamis kan ndak. Sing sunnah niku napa kalah dengan yang wajib. Menawi panjenengan benjing niku puasa di hari Senin itu bersamaan dengan hari Senin, maka panjenengan boleh niat 2 kali. Karena satu puasa hari Arafah, yang kedua niat puasa hari Senin. 1 kali pekerjaan ada nilai 2 niat, Pak. Boleh itu, enggak apa-apa. Monggo kita laksanakan bareng-bareng, kan apa? Nilai besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kalau misalnya ini sakit melaksanakan dengan sebaik-baiknya ibadah-ibadah yang ada pada malam-malam, yaitu tanggal 1 Dzulhijjah, maka insya Allah nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya pun. Pun dia paham gini gini. Jadi nanti monggo kita laksanakan bareng-bareng apa saja amaliyah yang menggerakkan takbir, tahmid, tahlil, baca Quran, sholat tahajud, sholat hajat. Biasanya tahajud niku tangi jam 3:30 ya ndak bengi jam 3 atau mungkin 2:30 mari. Kemudian biasanya duhane niku sak rong rakaat, kemudian ditambah lagi. Ini menggerakkan sedekahnya juga demikian, ini menggerakkan dumateng panjenengan sedaya. Jadi lebih meningkat lagi. Kemudian amalan-amalan berikutnya setelah kita mengetahui tanggal 1 sampai 9 pekerjaan itu, amalan itu, maka mulai kita nanti masuk pada tanggal 10 Dzulhijjah, apa sih yang kita laksanakan? Nah, ini. Kalau kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah tanggal 10 itu banyak sekali amalan-amalan kita lakukan, Pak. Apa yang pertama? Takbir. Nah, ini kita sudah disampaikan ya. Nah, takbir daripada bulan Dzulhijjah dengan Idul Fitri sudah sama, Pak. Kalau takbir pada bulan Dzulhijjah ini mulainya kapan? Mulai ba'da subuh, gitu. Tanggal 9 Arafah. Nah, ini bedanya teman-teman, Pak. Jadi benjing hari Senin bar subuh ngeten niki panjenengan takbir sudah mulai, Pak. Seperti takbir biasanya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ini umumnya. Kalau di Majelis Tarjih Muhammadiyah takbirnya 2 kali saja, Pak, ucapannya. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. 2 kali, ada yang 3 kali. Pilih mana nyemanggakan dumateng panjenengan. Mulai kapan? Mulai besok tanggal 9 Arafah ba'da subuh. Sampai kapan? Sampai nanti asar, Pak. Sebelum maghrib. Nggih. Jadi lama. Nah, Idul Fitri mulai kapan? Mulai terbenamnya sinar matahari sampai khotib itu naik mimbar. Atau mungkin sholat Id niku nggih. Itu Idul Fitri. Bedanya teman-teman, Pak. Nah, takbirnya itu bagaimana, Pak? Sendiri-sendiri atau berjamaah? Berjamaah itu boleh. Tapi nek berjamaah menurut hadis yang ada, menurut penjelasan-penjelasan yang itu nek takbir niku wau
dilaksanakan boten dipimpin kali imam, Pak. Itu yang disampaikan. Jadi misalnya pun kula ngimami ngeten iki, ya semoga muni bareng-bareng ngoten niku. Bersama-sama, tidak dipimpin. Memang ada yang menjelaskan itu boleh nyumbanggaken banyak sedaya. Tapi kalau menurut penjelasan yang napa niku insyaallah lebih afdol itu dilaksanakan sendiri di mana saja. Baik itu di rumah, di pasar, tapi di pasar pun banter-banter dan Indonesia itu mboten umum gitu. Nah, dan Mekah, Madinah umum, Pak. Dulu pada waktu zaman Nabi, Sayyidina Ibnu Umar dan sebagainya sahabat-sahabat yang lain itu takbir satu kali disambung sebagai sak pasar takbir kabeh. Saat ini wah malah gak karu-karuan dadi fitnah, Pak. Gitu. Wong panjenengan ngaji mawon di sawang wong kok gitu. Aneh di Indonesia itu. Kalau negara Islam mboten, Pak. Nek di Indonesia aneh, kayak kok takbir dhewe beneh boga lho, Pak. Padahal itu menggunakan kalimat tauhid lho, Pak nggih. Beneh boga iki lho, itu lho, Pak. Makanya bedane kan teng niku. Wong umum karo wong khas kan ngoten. Kalau di zaman Nabi enggak, Pak. Satu kali sahabat itu takbir, kemudian disambung menyambung seluruh pasar takbir kabeh. Memang pada waktu pasarnya miliknya umat Islam, Pak. Tapi kan mboten, Pak. Awak dhewe takbir kono-kono tok ana sing meceli napa niku daging, ana sing gak karuan, bahkan ana sing bengok-bengok malah ribet tuh gitu. Nah, maka dari itu lebih baik kita lakukan apa sendiri-sendiri wis alon-alon ketika di pasar takbir Allahu Akbar untuk sini wis pokoknya bener keras-keras mungkin atau mungkin di mana saja pada waktu kita nyetir sepeda motor, nyetir mobil, apalagi sekarang kita kan pakai masker, Pak. Dengan kita banyak takbir tidak ada yang tahu, Pak. Insya Allah kan keikhlasan kita lebih banyak kita. Dengan tertutup pakai masker itu kita kan lebih banyak lagi. Apa? Keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bisa langsung untuk dakwah, untuk tujuannya syiar Islam nyemanggaken, takbirnya lebih banyak lagi nyemanggaken dumateng banyak. Jadi takbirnya kapan mulai? Setelah subuh, yaitu bulan tanggal 9 Arafah atau besok insya Allah hari Senin sampai nanti tanggal 13 Tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Itu caranya pun takbirnya maklum banyak saya kira sudah bisa, baik itu takbir di mana saja, di rumah dan sebagainya. Boten dah dan masjid. Jadi aku tak takbir di masjid tak boten. Tan grong nyemanggaken, tan ratan nyemanggaken. Karena apa? Sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya. Kemudian amalan-amalan yang lainnya pada bulan 10 Dzulhijjah itu kita sholat Idul Adha. Nah ini pada waktu sholat Idul Adha ini juga saya sampaikan pula pada kesempatan yang singkat ini. Kita nanti sangat dianjurkan untuk sholat Idul Adha karena hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Nah ini monggo. Nah waktunya kapan? Waktunya nanti tanggal 10 Dzulhijjah. Perbedaannya nopo? Kalau di sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri itu, sholat Idul Adha itu dilaksanakan pada waktu kita mau berangkat, kita tidak makan dulu, Pak. Idul Adha, gitu. Jadi poso sedulu ae. Jadi mulai subuh terbit fajar ngoten niku kita jangan makan. Pak mangan gak oleh rokok oleh padha ae. Atau nggih kopi padha ae. Pokoknya jangan makan apa-apa, ngemut permen ya aja, gitu. Enggak boleh itu. Enggak bolehnya bukan berarti dosa, enggak, Pak. Sangat ini sunnah daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk Idul Adha kita jangan makan dulu, puasa sebentar. Jadi, mangke untuk Idul Adha waktunya lebih pagi, Pak. Misalnya nanti subuhnya sekarang zuhurnya jam 5 lebih 30 menit, maka insya Allah nanti jam 6 lebih 10 menit, maka segera sholat Idul Adha. Nah Idul Fitri lebih siang lagi, jam berapa? 6:30 mungkin sekarang. Karena apa? Perbedaan. Karena apa? Kalau kita nanti Idul Adha kan tidak makan dulu, Pak. Bareng itu yang cepat-cepat dahar. Atau mungkin segera kita melaksanakan beleh, wedhus atau beleh sapi. Itu anjurannya gitu, Pak. Jadi nanti kita dianjurkan sebelum sholat Idul Adha jangan makan dulu, jangan minum dulu, puasa sebentar. Sampai kapan? Sampai nanti setelah kita sholat Idul Adha itu. Kemudian lagi amalan-amalan yang lain bagi kita yang hari ini sangat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelonggaran rezeki napa Pak? Melaksanakan Idul Kurban, melaksanakan kurban. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang
diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bisa melaksanakan kurban, maka mulai tanggal 1 yaitu nanti malam insyaallah 1 Dzulhijjah, kalau kita sudah niat kurban, maka kita tidak dianjurkan, maka kita jangan memotong rambut kita, Pak. Nah, nggih, Bu, panjenengan menawi benjing tanggal 12 niku kurban, sampun daftar baik itu lembu atau sapi atau mungkin juga kambing, maka mulai nanti malam insyaallah kalau sudah tanggal 1, maka kita jangan memotong rambut kita, ya rambut mana saja. Kemudian yang kedua, jangan memotong kuku atau kulit kita. Kulitnya jangan, Pak. Jadi biasanya kan kita menyambut gawe nek sing kan apa, Pak? Ini ada siwilan istilahnya ya. Kulit-kulit ini biasanya ngelongkong nih. Jangan dipotong, Pak. Jangan dipotong. Bagi mereka yang hari ini sudah niat untuk kurban. Jangan sampai nanti. Nah, kemudian tujuannya apa toh? Ini itba atau juga mengikuti kembali daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wong niku nek haji, Pak. Kan biasanya kalau sudah memakai baju Pak? Ihram nggih, putih-putih ngoten niku kita kan tidak boleh sembarangan. Motong rambut enggak boleh, begini enggak boleh, begini enggak. Larangannya, Pak. Nek ngoten maka hajinya iso batal, Pak. Atau kemudian nanti bisa bayar dam dan sebagainya nanti itu. Aturannya gitu, sunnah Rasul ini. Makanya biasanya tawaf, kemudian sa'i dan sebagainya baru nanti melaksanakan tahallul gitu. Motong rambut, setelah itu nanti baru itu bebas dan sebagainya. Ya. Maka dari itulah ini adalah itba Rasul, sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita nanti pada waktu ini, maka kita juga demikian. Kalau bapak-bapak ibu sudah berikan kelonggaran dan rezeki, maka kita bisa melaksanakan ibadah ini. Monggo kita laksanakan apa? Jangan memotong kulit kita, jangan memotong rambut kita. Mulai kapan? Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti kurban itu disembelih. Oke, kurbannya disembelih, Pak. Nggih, dititinteni sik labar kurban disembelih baru nanti. Niku. Maka manusia juga dianjurkan. Yang kedua, bagi yang korban itu hadir, Pak. Hadir di penyembelihan. Tujuannya apa? Untuk menyaksikan sekaligus nanti kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, memperbanyak bacaan takbir, Pak. Baca 9 itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini anjuran Rasulullah. Menawi panjenengan niku mboten saged rawuh nggih mboten napa-napa saku pokoke ikhlas. Kadang-kadang aku nek ndelok napa nggih getih niku mboten mentolo dan sebagainya manggakan dumateng panjenengan sedaya. Tapi yang jelas monggo kita laksanakan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Insyaallah nanti kita sambung Sabtu depan insyaallah masih ada waktu. Kita jelaskan lebih detail lagi bagaimana tata cara yang lainnya supaya kula sampeyan iki saged paham bagaimana mulai tanggal 1 Dzulhijjah ini betul-betul ibadah yang kita laksanakan itu maksimal. Di samping itu pula harapan kita bersama Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita masing-masing dari pandemi COVID-19 dengan banyak kita melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah. Demikian sedikit sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.